Halo Sobat Muda Diaspora, perkenalkan nama saya Gledy. Saya melayani di City Freedom. Saya salah satu youth leader di sana dan saya juga melayani di Son of Hope. Hari ini saya mau berbagi tentang kasih. Seringkali kita mengasihi Tuhan karena kasih kita. Kita mengasihi Tuhan karena kita merasa kita sudah melayani, kita merasa kita sudah melakukan yang benar. Dan karena itu Tuhan mengasihi kita. Di firman Tuhan ini jelas bilang di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seringkali kita melakukan sesuatu karena kita ingin dikasihi Tuhan. Kita melakukan sesuatu karena kita kepingin Tuhan kabulkan doa kita. Tapi kita harus tahu bahwa kasih Tuhan buat kita adalah kasih yang tidak punya syarat. Jadi kita tidak perlu melakukan apapun, Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi buat teman-teman yang dengar hari ini, siapapun kalian, apapun kondisi kalian harus tahu bahwa Tuhan mengasihi kalian, no matter what posisi kalian, dimanapun keadaan kalian, bagaimanapun, apapun yang kalian hadapi, Tuhan mengasihi kalian. Dan ini penting buat kita untuk kita mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi itu harganya saya secara pribadi dan juga harganya teman-teman. Kita begitu dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang bilang dalam Matius 3:16-17, sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Tuhan Yesus memulai pelayanan setelah dia mengerti bahwa dia anak yang dikasihi. Jadi kita melayani bukan supaya kita dikasihi, tapi kita melayani karena kita tahu kita dikasihi Tuhan, sehingga kita rindu orang lain merasakan kasih Tuhan yang kita rasakan buat kehidupan kita. Nah, firman Tuhannya kalau kita baca di Matius 3, lanjutan firman Tuhannya jelas bilang setelah Yesus berpuasa, Iblis datang sama Tuhan Yesus dan dia tanya sama Tuhan Yesus, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa dia anak yang dikasihi. Dia tidak perlu membuktikan apa-apa bahwa dia anak Allah, sebab dia sudah tahu bahwa dia adalah anak Allah. Ada satu kata di situ yang Iblis hilangkan, yaitu kata kasih. Dia bilang kalau engkau anak Allah. Iblis nggak bilang kalau engkau anak Allah yang dikasihi. Jadi seringkali kita merasa gagal, kita merasa frustasi, kita merasa kecewa karena kita tahu bahwa Iblis tipu kita bahwa kita bukan orang yang dikasihi. Dia sering datang sama kita dengan kegagalan dan masa lalu kita. Tapi kabar baiknya adalah bahwa dia mengasihi kita tanpa syarat dan kita tetap anak-anaknya yang dikasihi Tuhan. Ini firman Tuhan dari saya, ini renungan dari saya. Kira-kira teman-teman boleh membaca ulang firman Tuhan di Matius 3 dan merenungkannya, bahwa itu berlaku buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini saya berbagi, dan Tuhan kasih tahu bahwa Engkau begitu mengasihi anak-anak-Mu yang mendengarkannya dimanapun mereka berada. Kasih tahu Tuhan dengan cara-Mu bahwa Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, bahkan sungguh sangat amat teramat baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati.